Ya, pemotongan anggaran. Ini namanya bencana dunia ya. Dan Indonesia juga bagian daripada negara yang berdampak. Hari ini kalau kita lihat di TV lebih kurang ada lebih 10.000 sudah positif terkena COVID-19 dan 800 sekian itu meninggal dunia, sehingga ini akan berdampak pada persoalan yang lebih mendasar, persoalan ekonomi dan persoalan keuangan negara. Maka kemarin untuk mengantisipasi gejala global yang meluas, kemarin di bulan 3 itu lahir Perpres nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur APBN. Jadi dari perubahan postur APBN ini tentu juga akan berdampak pada perubahan postur APBD dan APBK di kabupaten. Ditegaskan lagi melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang pengurangan pendapatan daerah yang bersumber dari transfer pusat. Dana transfer pusat, misalnya DBH, DAU, DAK, dana intensif daerah, dan yang terakhir DOKA juga diperintahkan untuk penunjaan pelaksanaan kegiatannya melalui surat edaran gubernur. Kalau tidak salah kemarin awal pertengahan bulan 3 juga. Jadi artinya kami Komisi 3 memang intens juga mendalami bagaimana pemerintah menyikapi persoalan PMK 35 ini, terutama dalam hal penanganan COVID. Kita memahami bahwa ini adalah kondisi luar biasa ketika bencana melanda. Presiden mengutus pemerintah sepihak untuk melakukan perampingan anggaran agar bisa sinergi dengan anggaran yang ada di APBN. Jadi saya mencatat ada beberapa persoalan yang muncul kemudian ketika persoalan APBN ini ada tidak berbeda. Kalau kita akumulasi pengesahan APBK kita pada akhir tahun 2019 kemarin, APBK tahun 2020 itu 2,7 triliun lebih kurang, dan setelah perampingan perubahan posturnya sekarang tinggal 2,3 triliun. Artinya ada pengurangan hampir 300 triliun juga, 300 miliar. Dan alokasi finishing kegiatan kantor bupati dan kantor DPR itu sumbernya, saya coba buka buku APBK kemarin, itu dari 19 miliar anggaran untuk kantor DPRK dan kantor bupati. Sumber anggarannya itu dari dana alokasi, semuanya dari dana alokasi. Misalnya untuk penambahan daya dan instalasi listrik DPRK sebesar 982 juta, pekerjaan interior dan landscape kantor bupati masing-masing 1,9 dan 2,9 miliar, lanjutan pekerjaan interior kantor landscape DPRK dan fire hydrant masing-masing 3,3 miliar, 2,9 miliar dan 1,4 miliar, serta kantor bupati 2,7 miliar. Itu semuanya bersumber dari DAU. Dan kalau kita cermati mungkin akan berdampak juga terhadap penundaan kegiatan. Apakah nanti pemerintah akan menginisiasi atau merelokasi sumber keuangan yang ada di tempat lain untuk kelanjutan pembangunan kantor bupati dan DPR? Itu belum, karena sampai saat ini perintahnya hanya perintah untuk melakukan perubahan peraturan bupati.
belum sampai pada perintah perubahan kanun. Kalau perubahan kanun maka keterlibatan DPR itu aktif di dalamnya. Bagaimana keterlibatan kami akan mendorong sehingga alokasi anggaran yang seharusnya kita kumpulkan kemudian setelah melakukan perubahan postur hilang atau dikurangi, kita paksakan agar dialokasikan kembali melalui dana lain. Saya kira itu. Jadi seperti ini. Tadi abang mengatakan bahwa akan dipindah semangatnya sesingkat-singkatnya. Namun sudah ada COVID dan bisa jadi nanti berubah nanti prosesnya apa. Jadi bagaimana Kementerian Bila segera difungsikan untuk Sukun sebagai pusat administrasi. Baik, terima kasih Saudara Bung Rajis yang telah mengundang saya dan mengundang saya di forum KNP UNESCO ya, dengan Bang Rubir. Beliau wakil DPRK periode lama, sekarang di Komisi 3 Bang. Juga yang saya hormati Ketua KNP UNESCO dan rekan-rekan seluruh pemuda UNESCO yang menjadi objek pada diskusi kita pada malam ini. Baik, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan pertanyaan Bung Rajis tadi, potensi atau bagaimana pandangan tentang Aceh Utara ke depan dalam hal untuk pemindahan pusat pemerintahan di Kota Lusku. Baik, untuk pandangan saya memang sudah seharusnya pemerintahan ataupun pusat pemerintahan Aceh Utara sudah berada di Lusku. Mengingat kita sudah lama berpisah dengan Kota Lusmawe, namun rumah kita masih berada di Lusmawe. Coba kita flashback kembali pasca lahirnya PP, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2003 tentang penunjukan maupun pemindahan pusat ibu kota ke Lusku. Jadi kewajiban bupati pada saya itu bagaimana untuk mewujudkan supaya pusat pemerintah ini segera pindah ke Lusku. Kita sudah berganti bupati berapa kali? 3 kali ya. 4 kali ya. Pak Tarmizi, kemudian Pak Ilyas Basir, kemudian Bapak Muhammad Taib 2 periode. Ini sudah 4 bupati, artinya 4 periode ke 20 tahun. Ya. Ini sesuatu hal yang dirindukan oleh masyarakat Aceh Utara, khususnya bagaimana pusat pemerintahan Aceh Utara segera mungkin bisa difungsikan. Ya. Mengingat kantornya sudah ada, semoga DPRK dan kantor bupati, kemudian ada beberapa dinas sudah mendahului ya aktif di kawasan Lusku. Nah, ini tantangan bagi Bupati Aceh Utara. Jadi tidak mungkin seorang bupati di kedua periode telah bangun di periode pertama tidak meresmikan 2 kantor tersebut di periode kedua. Seharusnya dia yang membangunkan, dia yang harus meresmikan kan untuk apa namanya? Sahih ya. Menjawab keresahan publik atau menjawab keinginan publik selama ini. Mungkin beliau juga dalam kampanye pernah menyampaikan hal itu ya, sehingga bisa direalisasikan di periode kedua Bapak Bupati. Kemudian apa output maupun dampak terhadap ekonomi kemudian lingkungan seputaran di Kota Lusku ketika pusat pemerintah sudah berada di situ. Yang pasti secara ekonomi kita akan memberdayakan masyarakat yang berada di lingkungan kantor bupati maupun di Kota Lusku. Bagaimana warga masyarakat bisa menghidupkan ekonomi dengan cara baik usaha kecil ya, seperti menjual, kemudian ada usaha-usaha penyewaan rumah, ya. Kemudian juga ada usaha-usaha yang sifatnya berkembang akibat pemindahan ibu kota kantornya ke Aceh Utara. Nah, ini yang dibutuhkan sekarang apa? Political will, artinya komitmen dari pimpinan daerah bagaimana untuk segera bisa merealisasikan keinginan publik. Jadi itu yang ditagih oleh masyarakat hari ini. Dan saya menganggap bupati juga berkeinginan sih mungkin supaya jadi maupun keinginan publik untuk segera mungkin direalisasikan. Dan mungkin nanti bupati baru meresmikan ya. Ini sesuatu yang
apabila ini sesuatu yang bisa diunggulkan maupun prestasi dari kinerja Bupati dalam hal pemindahan yang berhasil. Coba kita lihat perkara aset, permasalahan aset. Waktu saya kuliah dulu S1 di 5, waktu di PEN, pernah diskusi maupun kita lihat di berita bahwa aset Aceh Utara yang berada di Kota Lusumoe ada sebesar kurang lebih 1,7 triliun. Itu laporan Ketua Pansus Aset Bapak Junaidi di PRK pada saat itu, tahun 2016, penetaan dengan melibatkan eksekutif. Ini suatu potensi yang besar, ya. Kayak kita berada di wilayah legislatif Kota Lusumoe. Ya. Nah, ini butuh dari wali kota Lusumoe misalnya Bupati Aceh Utara untuk duduk pada awal pemerintahan sebelumnya, ya, bagaimana menyepakati supaya aset ini ada kompensasi, ya, ketika diberikan ke Aceh ke Lusumoe, mereka memberikan kompensasi atau pengganti secara berkala dalam APBK Kota Lusumoe supaya Aceh Utara mampu secara keuangan membangun pusat kantornya di Lusumoe dengan cepat. Nah, mungkin dalam pandangan saya ini agak tidak nampak, ya, dilakukan juga oleh pemerintah Aceh Utara supaya clear terhadap permasalahan aset yang harus sesegera mungkin ketika saat itu. Nah, kemudian coba kita lihat mungkin ada daerah kita, tetangga kita seperti Kota Langsa dan Aceh Timur, ya, yang mungkin mereka cepat memindahkan pusat kantornya ke Aceh Timur ketika Kota Langsa mengangkat pada saat itu. Mungkin kita bisa lihat juga itu di sekitaran Aceh. Kemudian masih ada contoh-contoh lain daerah pemekaran yang ada di Indonesia. Bagaimana kita gerak cepat supaya kota Lusumoe ini, ibu kotanya bisa lebih berdampak ekonomi maupun lebih nampak terhadap kekhususan maupun pemerintahan Aceh Utara. Hari ini kita semua orang syukur baik pejabat dan ini ngopi terus mau, ya. Sedangkan warung kopi kita yang bisa membantu warga kita di sini tidak terberdayakan. Itu dari sektor kecil saja kita lihat. Itu berarti berbicara masalah PAD. PAD. Kemudian coba kita lihat juga perkara yang menyangkut dengan pemerintahan daerah. Memang disebutkan pada PP tersebut, ya, segala biaya pembangunan ibu kota yang disebut dan kantornya dibebankan pada APBK. APBK itu secara berkala sesuai kemampuan daerah. Ya, itu bunyi peraturan pemerintah yang ditandai oleh Ibu Megawati. Ya, itu tiga. Nah, kita juga tidak boleh memperjuangkan supaya juga provinsi pusat juga membantu, tidak masalah. Kita minta bahwa ini sifatnya sudah urgent, sudah 18 tahun, 9 tahun belum selesai. Coba bantu pemerintah pusat dan provinsi juga membantu supaya pemerintah daerah tingkat 2 kabupaten ini bisa sesegera mungkin bisa optimal dari kotanya. Nah, coba PAD misalnya. Jadi ketika berpindah ke Lusumoe juga dari sektor PAD mungkin akan meningkatkan, ya. Hari ini mungkin data PAD Pak Zubir yang lebih mengetahui berapa PAD dari sektor ada parkir maupun dari sektor-sektor lain jadi pendapatan asli daerah hari ini. Jadi akan meningkatkan PAD. Menurut hemat saya akan dengan PAD di sektor parkir misalnya, ya. Jadi ketika sudah berpindah kantor otomatis juga memberikan peluang secara keuangan untuk membantu daerah. Ya. Karena pasca migas berakhir kita sering kewalahan dengan negara. Dulu memang besar APBK kita, kemudian sekarang ini Otsus, ya, kita juga mempunyai Otsus yang besar dari provinsi karena mekanisme bagi lebih besar karena sesuai dengan besarnya wilayah Aceh Utara. Mungkin dari sisi itu dulu Pak Rajis. Kemudian sisi aset juga sedikit yang pengen dari saya, bahwa aset-aset di Lusumoe bisa juga dimanfaatkan, ya, selain mengubah aset yang strategis supaya membuat sesuatu yang bernilai, hotel dan menyewakan pihak ketiga supaya nanti terbebas dari biaya perawatan. Ketika dibebaskan kepada pihak ketiga disewakan baik dalam jangka waktu misalnya 5 tahun, itu akan mudah secara ekonomis. Tinggal mekanismenya diatur oleh pemerintah bersama dengan kabupaten dengan
membuat MOU dengan pihak swasta, karena salah satu itu juga mendorong pendapatan daerah supaya kasnya misalnya yang kosong ya terisi gitu ya. Kemudian juga yang selama ini kita dengar defisit juga terbantu dengan pemanfaatan aset yang berada di lokal. Mungkin itu Bung Rajis pengantar dari saya, nanti silakan ditanyakan kembali sesuai dengan tema. Bang Jubir ini tadi yang belum terjawab Bang ya, tentang potensi umum dan kedua apakah ini sudah Nah, terima kasih Bung Rajin. Kalau untuk menjawab potensi secara umum, mungkin sudah jelas kajian kita mulai dari aspek sejarah, aspek hukumnya, kemudian potensi secara umum, juga dari rencana jangka panjang pemerintah Kabupaten Aceh Utara ada tabel distribusi penduduk 2012-2016 itu yang paling besar adanya di Kecamatan Lusukun ya, sampai 64.381. Kemudian selain itu juga ada di Kecamatan Dewantara hanya 41.000. Artinya secara potensial baik lahan, kemudian hubungan pabrik dan hal-hal lain yang kita harapkan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Aceh Utara di Kota Lusukun ini sudah sangat memungkinkan, tidak ada kendala lain. Dan bila kita ulang lagi, kita kaji secara hukum bahwa pada pendirian Kabupaten Aceh Utara dulu sudah jelas Irun, Sumawin, dan yang bersisa Lusukun. Mau tidak mau, siap tidak siap, maka Lusukun memang adalah yang paling strategis dan paling cocok untuk menjadi kabupaten ibu kota Kabupaten Aceh Utara. Kemudian persoalan lain yang muncul, kalau kita cermati, Aceh Utara ini kan hampir seperti orang tua, orang yang sudah sangat tua, sangat tua dan sangat kaya. Dua anaknya sudah bisa dimodalin, dibiayai, kemudian sudah sukses. Ya, kalau Sumawis, ya, walaupun rada-rada apa, tapi ya sudah mandiri. Kemudian diri juga. Ini yang paling parah lagi, kita juga akan ada dua lagi anak yang mungkin anak kembar. Ya, DOP Pantel Labu dan Aceh Malaka. Kenapa persoalan ini muncul? Persoalan ini muncul karena ya semangat tadi, semangat bagaimana menjadikan Lusukun ini sebagai sinergisitas daripada Aceh Utara sebagai tempat pelayanan publik yang memang strategis untuk menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Jadi pola pembangunannya yang harus dipelajari kembali, bagaimana orang Sawang bisa mengakses lebih cepat menuju kota Lusukun, orang-orang Pantel Labu bagaimana mengakses lebih cepat ke Lusukun. Itu saja sebenarnya persoalan teknis kecil-kecilan, tapi ya kalau kita mengkaji lebih jauh ke persoalan teknis mobilitas penduduk, justru untuk pembangunan dua kantor induk ini belum selesai. Maka apa yang saya katakan tadi di persoalan terakhir, yang paling penting adalah spirit ya. Bagaimana semangat menjadikan Lusukun ini sebagai kota dari Kabupaten Aceh Utara. Padahal masyarakat sudah menunggu itu. Benar sekali. Tadi Bung Azari sudah menyinggung bagaimana Langsa dan Aceh Timur. Saya ingat sekali ketika Pak Rocky memilih untuk menetap di rumahnya yang jauh dari kota, Idi masuk ke dalam dan menjadikan rumahnya itu sebagai pendopo sekaligus tempat administrasi kota Idi, kota Aceh Timur.
sebagai langkah yang sangat baik terhadap percepatan pembangunan ibu kota kabupaten ini. Harusnya mereka Aceh Timur itu lebih lama daripada Aceh Utara kalau kita lihat potensi. Iya. Aceh Utara lebih berpotensi daripada Aceh Timur, tapi karena semangatnya untuk membangun ini sebagai ibu kota kabupaten Aceh Timur, sekarang hampir 75%, hampir 85% semua dinas dan SKPK Aceh Timur ini sudah di kota ini. Dan mungkin tahun ini mereka sudah selesai, tidak ada lagi persoalan dengan kota Langsa. Asetnya sudah selesai, kemudian kota administrasinya sudah selesai di IDI dan hal-hal lain juga. Dan kita juga bisa lihat kadang-kadang lewat menuju kota Langsa, kita lihat ini bagaimana percepatan pembangunan di sana, bagaimana rakyatnya bisa tumbuh cepat. Ketiga, kota administrasinya sudah berjalan. Yang saya katakan spirit dan mental. Mental ketika ada pemimpin yang tidak mesti harus tinggal di kantor yang besar untuk mengurus administrasi. Tinggal di rumah saja. Misalnya, saya tidak katakan Pak Muhammad berani, tapi mungkin belum. Kalau dari dulu beliau bersikap belum menunggu syukur persoalan anak tinggal, anak tempat, minta mau selesai. Mungkin semua SKPK juga akan kembali ke syukur. Dan kalau ada persoalan aset kan tidak bisa diserobot langsung oleh orang-orang juga, masyarakat atau pemerintah kota Lusmau. Ada legalitasnya, ada mekanismenya. Ini yang pertama. Yang kedua mungkin ISMA, bersyukurnya siapa sekarang orang bersyukur yang mungkin berada di pemerintah. Kenapa tidak? Kalau menunggu rampung kedua kantor itu baru pulang, ya mungkin ini corona sudah selesai. Tahun ini mungkin belum selesai. Tahun ini mungkin kita juga belum bisa pulang. Tapi kalau semangatnya untuk pulang bersyukur itu ada, ya kenapa tidak 3 atau 4 tahun yang lalu kita sudah berkantor bersyukur, tidak ada kendala. Konkret Itu gambaran dari saya. Kemudian terakhir menyikapi soalan kekosongan kas sejujurnya saya tidak berwenang untuk menjawab persoalan tersebut. Namun kas kan itu wewenangnya pemerintah. Bagaimana yang dimaksud dengan kas dan bagaimana yang dimaksud dengan anggaran, itu kan beda-beda. Kalau pemahaman saya yang baru-baru jadi DPR, namanya APBK kan asumtif semuanya kita rencanakan. Artinya bukan uang yang sudah menumpuk kemudian kita belanjakan. Tapi sejauh yang kita lihat bahwa normal ada perintah penundaan SPM untuk pembayaran belanja modal seiring dengan PMK 35. Mudah-mudahan anggapan teman-teman kita bahwa kelas kosong itu tidak sampai kosong. Kalau kosong ya boleh kelas mana. Baik itu. Sehingga kita sudah dapat kesimpulan dari Bang Jubir tadi bahwa kembali kepada political will dan semangat. Political will dan semangat, apakah pemerintah mempunyai tekad yang bagus untuk punya tekad yang bulat untuk pindah atau tidak. Nah, kemudian mungkin closing statement dari Bang Zahri. Sudah closing ya? Sudah closing kan? Ya ada. Mungkin ada yang disampaikan lagi Bang? Menurut saya bahwa menyangkut dengan Aceh Utara, pemilihan pusat pemerintahan Aceh Utara lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Kemudian juga kita dengar juga dari Wakil Bupati kemarin itu di media menyebutkan bahwa akhir tahun kita sudah berkantor di Saudi Arabia. Ini suatu kabar gembira dari pimpinan kita bahwa akan segera mungkin berpindah. Kembali kepada persoalan, artinya pemerintah dan dua unsur. Jadi komitmen dari eksekutif, kalau eksekutif dan legislatif harus bersinergi mencari cara supaya segera mungkin bisa dimanfaatkan. Juga sudah lama terlihat besar, megah, namun tidak
dipakai. Kemudian kita kembali pada persoalan yang fundamental, kekayaan maupun aset yang ada di semua ini. Jadi ada kabar dari Bang Tubir tadi mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan kedua item aset yang diinisiasi, maksudnya dibantu oleh pihak provinsi bagaimana menjadi format supaya kita terbantu dan aset ini bisa juga digunakan sebagai investasi dengan cara metode kompensasi. Ini untuk meningkatkan Aceh Utara membangun di Indosukur. Kemudian secara politik kita juga cepat karena apalagi Pak Taib dan Pak Suhaimi satu partai. Jadi ketika merencanakan suatu bagaimana kita bisa membangun, semuanya juga bisa terbantu. Mungkin lebih mudah dalam penggunaan kebijakan ya, kesepakatan bersama bagaimana aset ini bisa saling bisa memanfaatkan baik untuk pemerintahan maupun secara yang menguntungkan secara daerah. Nah, satu lagi untuk mencari referensi banyak daerah yang telah selesai perkara pemekaran maupun membangun kota pemerintahan baru di pusat di kecamatan lain, ada referensi. Ya, kemudian mungkin ini perlu kerja keras, Pak, kerja keras baik eksekutif legislatif supaya akhir tahun sudah realisasi. Apalagi sekarang sudah ada cobaan lagi ya, maupun sudah ada pandemi corona, mungkin bisa jadi juga akan berdampak pada itu. Mudah-mudahan tidak berdampak, mudah-mudahan tidak. Apalagi di Aceh belum zona merah itu lagi ya, jauh. Mungkin itu pengalaman dari saya. Baik, terima kasih Bang Dari. Terima kasih juga kepada Bang Jubir sudah meluangkan waktu berkesempatan hadir pada diskusi publik KNPI Kecamatan Gili, kepada Bang Jubir yang telah menyempatkan waktu hadir di acara kita pada hari ini. Semoga ini terus berlanjut dan menjadi referensi untuk pemuda-pemuda untuk membuat acara-acara diskusi ya. Kemudian di sini saya sebagai moderator dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada persoalan apapun untuk pemindahan ibu kota dari Pulau Sumawwe ke Aceh Utara, baik itu pemindahan secara administrasi maupun semuanya. Yang menjadi kendala sekarang adalah political will ataupun semangat, political will dan semangat dari stakeholder untuk melakukan pemindahan pusat administrasi dari kota Pulau Sumawwe ke kota Indosukur. Satu lagi mungkin Bu Rajin, ya, apabila Aceh Utara segera pindah pusat pemerintahan dari Sumawwe ke Indosukur, mungkin dari sisi pelayanan yang berada di ujung agak kejauhan. Jadi mungkin dari pemerintah Aceh Utara bisa mencari cara bagaimana warga-warga yang berada di kecamatan yang dekat Pulau Sumawwe ketika sudah pindah kemari bisa juga mencari format bagaimana mendapatkan layanan, bisa membantu misalnya kecamatan membuat pos-pos ya, tugas pelayanan di kecamatan, nanti orang kecamatan yang menghandle maupun yang menangani ke dinas terkait. Banyak cara supaya warga juga pelayanan publik berjalan normal, seperti mungkin akses pelayanan di Capil ya, yang sering ramai itu para jenis. Baik, ya. Baik, masukannya itu menjadi tugas dari pemerintah nanti mencari format bagaimana yang bagus terhadap pelayanan publik masyarakat yang di ujung mana. Ya, mereka sudah lengkap, sudah selesai ya. Kita juga mendukung ya, harus ya. Dan juga kita harap dukungan dari sana juga cepat dari sini ya. Dari presiden. Baik. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya saya ucapkan. Terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.